dalam era teknologi saat ini, lulusan Teknik Informatika Universitas Brawijaya Jurusan diharapkan memiliki kompetensi di bidang IT dan dapat bersaing di dunia kerja berskala nasional ataupun internasional. Profil lulusan diarahkan menjadi pengembang perangkat lunak, profesional sains dan rekayasa data, analis dan konsultan teknologi informasi, dan peneliti di bidang informatika yang tentunya merupakan profesional dengan insan berkarakter apik, amanah, peduli, dan kreatif. Sarana dan prasarana perkuliahan bagi mahasiswa meliputi ruang kelas, laboratorium praktikum, laboratorium riset, dan ruang baca. Selain pengajaran, Prodi Teknik Informatika juga menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang difokuskan pada potensi lokal Madura. Dengan adanya dosen yang bergelar profesor dan sebagian besar telah menempuh pendidikan doktoral, diharapkan pembelajaran dengan penerapan kurikulum yang mengedepankan outcome-based education atau OBE mampu menciptakan lulusan yang berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan stakeholder di dunia industri. Program Studi Teknik Informatika merupakan program studi di bawah jurusan Informatika dan merupakan salah satu dari 6 prodi di bawah naungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Jurusan. Prodi ini memiliki 4 bidang yang dapat diikuti oleh mahasiswa, yaitu kecerdasan komputasional, komputasi bahasa alami, teknologi perangkat lunak, dan sistem terdistribusi dan jaringan. Saat mahasiswa teknik informatika atau biasa kita sebut sebagai Himatik didirikan pada tahun 2003, di mana dulu namanya sebagai Himatika. Karena ada sedikit ambigu, maka diubah menjadi Himatik. Himatik sendiri adalah sebuah organisasi di tingkat prodi yang bertujuan untuk sebagai pembentukan karakter untuk seluruh mahasiswa teknik informatika dan juga sebagai penampung aspirasi, bahkan sebagai advokat untuk seluruh mahasiswa teknik informatika. Sebagai seorang mahasiswa, kita dituntut untuk menjadi agen penerus dan agen perubahan agar nanti kita menjadi tonggak peradaban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Himatik turun menuju 2023 memiliki semangat sinergi, solid dan berintegritas tinggi agar nantinya mahasiswa teknik informatika dapat bersaing di bidang akademik maupun non-akademik. Harapan saya adalah Himatik selanjutnya dapat memaksimalkan seluruh potensi yang ada di teknik informatika. Tetap jaga rumah kita dan semangat berproses di Himatik. Himatik, sinergi. Transisi dari masa SMA menuju masa perkuliahan mengalami banyak perubahan, baik kondisi perubahan lingkungan maupun perubahan kebiasaan hidup. Pada kondisi ini, banyak sekali remaja yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa perkuliahan. Beberapa perubahan seperti perubahan jam tidur dan perubahan cara belajar. Pada hari pertama di kampus baru, banyak remaja yang merasa campur aduk, antara datang dengan semangat, tetapi juga merasa sedikit cemas. Beberapa remaja terpesona dengan ukuran dan keindahan kampus dan lapangan hijau yang luas. Mereka merasa tertarik untuk segera memulai menjelajah kampus dan menemukan ruang kelas belajarnya. Sebagai mahasiswa baru, tentunya kita akan menjalani masa orientasi yang akan memberikan kita gambaran tentang kehidupan dan lingkungan di kampus ini. Masa orientasi akan menjadi kesempatan yang berharga untuk kita menjalin hubungan baru, mengenal dosen dan staf pengajar, serta beradaptasi dengan kehidupan kampus. Selama masa orientasi, kita akan diberikan pengenalan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan program studi teknik informatika, seperti mengikuti berbagai kegiatan bermakna di lingkungan kampus. Kita juga memiliki senior-senior yang akan membimbing kita sepanjang masa orientasi ini. Mereka telah melewati tahap yang sama dan akan bersedia memberikan bantuan serta berbagi pengalaman kepada kita. Jangan ragu untuk bertanya dan meminta bantuan dari mereka, karena mereka akan dengan senang hati membantu kita. Selain itu, jangan lupa untuk membuka pikiran dan jiwa selama masa orientasi ini. Jadilah mahasiswa yang aktif, berani mengemukakan pendapat, serta siap terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik di kampus. Setelah masa-masa orientasi, mereka mulai menghadiri kelas mereka masing-masing. Ini adalah tantangan baru bagi mereka karena struktur kuliah yang berbeda dengan yang dialami di masa SMA sebelumnya.
Mereka harus membiasakan diri dengan jadwal kuliah yang padat, tidak menentu, dan persiapan mata kuliah yang lebih intensif. Sayangnya, menjadi mahasiswa baru tidak selalu mudah. Terkadang mereka merasa kewalahan dengan tugas-tugas dan tekanan akademik yang diberikan. Namun, mereka menyadari mereka tidak sendiri. Mereka memiliki dosen dan teman-teman sekelas yang selalu siap membantu dan mendukung dalam mengatasi tantangan di perkuliahan. Di luar dari tugas dan ujian, mereka juga terlibat dengan kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa. Mereka bergabung dengan klub yang mereka minati dan ikut serta dalam proyek-proyek komunitas yang memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial, memperluas jaringan, dan menjalani kehidupan kampus yang lebih bervariasi. Lambat laun setelah menjadi mahasiswa baru, mereka mulai merasa lebih nyaman dengan kehidupan kampus dan memahami harapan akademik yang lebih baik. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, namun mereka tetap yakin dapat mengatasi semuanya dengan dukungan orang-orang sekitar. Pengalaman menjadi mahasiswa baru telah membuat mereka memahami tentang pentingnya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mereka telah belajar untuk mengatur waktu dengan lebih baik, memprioritaskan tugas-tugas, dan tetap termotivasi dalam mencapai tujuan akademiknya. Pengalaman yang banyak membuat kita sadar bahwa relasi dan akademik adalah dua hal yang berjalan bersamaan. Betapa pentingnya memiliki ruang lingkup pertemanan yang luas agar nantinya mempermudah kita dalam menjalani hal-hal baru di depannya. Kehidupan di kampus yang baru memberi banyak kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Semoga kita menjadi pribadi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan dapat menyaring antara pengaruh baik dan buruk dari lingkungan. Banyak harapan baik untuk prodi Teknik Informatika, baik dalam akademis maupun non-akademis. Teman-teman sudah pada tahu belum apa itu booting and memory? Booting and memory merupakan pengenalan kehidupan kampus, lebih khususnya di prodi Teknik Informatika. Di sini kita diberi gambaran mengenai apa saja yang akan dihadapi dan dialami selama berkuliah di Teknik Informatika. Booting and memory memiliki filosofi di balik namanya. Kata booting berarti proses awal untuk mencapai cita-cita, sedangkan kata memori bermakna agar booting tersebut menjadi memori dalam mencapai cita-cita. Jadi, teman-teman tahu nggak kalau booting and memory memiliki maskot yang menjadi ikon di dalam kegiatan tersebut? Di dalam logo booting and memory terdapat sebuah maskot yang menjadi ikon yang memiliki nama Robit. Robit merupakan singkatan dari robot informatika. Karakter Robit menggambarkan teknik informatika, dan karakter Robit dengan pose mengepalkan tangan ke atas menggambarkan semangat dari perjuangan mahasiswa teknik informatika. Robit juga menggambarkan masyarakat Madura dari pakaian yang digunakan, diantaranya pesaan dan odeng. Perkenalkan, nama saya Sonia Marta Sarsabila dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023. Saya mahasiswa baru. Saat itu saya sedang mencari RKBF. Dan kemudian saya bertemu dengan kakak tingkat Angkatan 2022. Situ saya bertanya kepada mereka ruangan-ruangan apa saja yang ada di RKBF. Nah, kemudian mereka menuntut saya ke dalam RKBF. Di lantai pertama itu ada ruang teknik informatika. Kemudian kita lanjut ke lantai kedua. Nah, di lantai kedua itu ada di lantai kedua itu ada juga ruang sidang. Nah, kemudian di lantai ketiga ada dua ruang teknik informatika, yaitu 304 dan 306. Kemudian kita lanjut ke lantai 4, di situ ada dua ruang teknik informatika juga, yaitu 406 dan 407. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Renal Arifin dan saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Oke, mengenai tadi yang pertama kita kan sama Sonia tadi, ya Sonia teman saya yang perempuan tadi itu mau nyari sebuah laboratorium ya, karena di sana kita mau praktek ya di laboratorium. Tapi kami nggak tahu gitu, loh labnya banyak, terus labnya teknik informatika di mana gitu kan ya. Oke, jadi kami langsung berangkat bersama ya. Kita itu nggak tahu intinya mempunyai niat untuk ke lab.
Dan alhamdulillah di sana saya menemui cutting dari teknik informatika sendiri. Kalau nggak salah itu dari tahun 2020 deh. Ya. Di sana saya kan nanya gitu kan ya, halo kak, permisi gitu. Nanya labnya di mana? Ya. Mungkin kalau biasanya kan, oh labnya di sana, tapi tidak gitu. Tapi mungkin karena kayak gimana ya, kayak saya sendiri sama Sonia tuh kayak dianggap adik ya, kayak oh ya udah, ayo langsung saja. Oke, setelah itu kami dikenalkan dengan beberapa lab yang ada di UTM sendiri ya, terutama khususnya untuk teknik informatika. Yang pertama itu ada lab riset ya, ada lab CC, lab komputer, ada lab TA, ada lab JA, terus mungkin cukup segitu ya guys ya. Mungkin setelah kami dari lab itu ternyata oh iya, ternyata lab itu lab teknik informatika tuh ada di sini gitu. Setelah kita dari ruang lab, kita kemudian ke gedung Cakra. Di situ kita ingin mencari ruang baca. Nah, kemudian di situ kan di liftnya tuh ada tulisan ruang baca itu di lantai 4. Kita kemudian naik ke lantai 4. Nah, di situ kita bingung ruang baca itu di mana sih? Kemudian nggak lama dari situ ada kakak tingkat angkatan 2021 menghampiri kita. Mereka tanya, Dek, kenapa Dek? Terus kita bilang kalau kita bingung ruang baca itu di mana. Nah, kemudian mereka nawarin diri mau nganterin kita ke ruang baca. Setelah itu kita ngikutin mereka ke ruang baca. Kemudian mereka ngasih tahu tata cara masuk ke ruang baca. Itu yang pertama, kita harus mempunyai KTM. Lalu kemudian kita scan KTM kita ke tempat scan. Nah, di situ baru kita bisa masuk ke dalam ruang baca. Nah, setelah itu mereka mengajak kita tuh ke kantin ya. Ya kalian pasti tahu lah kantin tujuannya apa. Ya pastinya kita ke kantin itu mengisi energi kita. Kan kita dari pagi kan kalau nyari gitu kak di mana, ke atas ke bawah gitu ya. Dan di sana saya dan Sonia itu bersama dengan kakak tingkat tahun 2021 ya. Tapi yang menarik di sini tuh bukan mengenai menu dari kantinnya ya. Tapi di sini bagi saya yang menarik itu lebih banyak ketika kita tuh bersama-sama ya, atau bisa kalian sebut kebersamaan gitu ya. Kebersamaan untuk ya bersama untuk mengisi energi bersama gitu ya. Kayak mungkin bahasa gampangnya tuh kayak yuk bareng gitu ya. Nah, jadi di sini kayak hubungan antara kakak tingkat dengan adik-adiknya itu ya kayak dekat banget gitu. Turn it all out, tell me every secret. Said that I care, ask do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be loved. You deserve to be loved. Teman-teman sudah pada tahu belum? Di dalam Prodi Teknik Informatika terdapat beberapa komunitas, diantaranya Infrontika dan Wargalab. Infrontika adalah sebuah komunitas dari Prodi Teknik Informatika yang bergerak di bidang supporter dari Prodi Teknik Informatika. Infrontika menjadi wadah bagi mahasiswa Teknik Informatika yang memiliki sumber daya mahasiswa yang beragam. Semua mahasiswa yang ada di Prodi Teknik Informatika termasuk ke dalam Infrontika. Infrontika memiliki visi dan misi. Visi Infrontika adalah mempersolid hubungan sesama angkatan di informatika. Misi dari Infrontika adalah menjadikan Infrontika menjadi tambah kompak lagi dan membuat Infrontika menjadi jaya lagi. Infrontika memiliki event diantaranya yaitu Informatika B, pengawalan wisuda,
absen kelas, dan ikut serta supporter. Infrotika memiliki landasan yaitu No Leader, Just Together, yang memiliki arti semua rata, mempunyai rasa tanggung jawab yang sama sehingga tidak menerapkan struktur organisasi. Selanjutnya ada komunitas Warga Lab. Warga Lab adalah sekumpulan mahasiswa teknik informatika yang senang dan suka berada di lab. Warga Lab sendiri dibentuk oleh Pak Jauhari. Awalnya, Warga Lab hanya diisi oleh mahasiswa teknik informatika. Namun, pada tahun 2018, teknik informatika bersatu dengan sistem informasi. Warga Lab sendiri memiliki peran antara lain asisten praktikum dan administrasi lab. Administrasi lab memiliki fungsi yaitu menjaga dan membuka lab. Administrasi lab dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu divisi pelatihan, divisi lomba, divisi infokom, divisi koneksi. Ada beberapa lab informatika yang bisa digunakan, yaitu lab teknologi informasi aplikasi, lab common computing, lab multimedia computing, lab riset multimedia, dan lab riset kecerdasan komputasional. Warga Lab sendiri memiliki beberapa kegiatan, diantaranya Pratikum, Open Recruitment Warga Lab, Makrab Warga Lab. Benefit mengikuti kegiatan Warga Lab antara lain memiliki koneksi dengan dosen, mendapatkan akses fasilitas lab yang ada, ikut berpartisipasi proyek dengan dosen, kesempatan mengasah skill di bidang teknologi dan non-teknologi, berkesempatan mengikuti kegiatan sertifikasi berskala nasional. GDSC atau Google Develop Student Club adalah komunitas terbuka bagi mahasiswa yang tertarik untuk terlibat dalam diskusi terbuka mengenai Google. GDSC menaungi Google Develop Group, Google Develop Expert, Google Develop Student Club. GDSC pertama kali ada di India pada tahun 2017 yang dimana menjembatani mahasiswa dengan industri. Di UTM sendiri, GDSC pada tahun 2021 mempunyai tujuan untuk menghubungkan dan mengumpulkan serta mengakomodasi mahasiswa untuk belajar bersama. Salah satu aktivitas GDSC UTM yaitu berkolaborasi dengan Telkom Surabaya. Konsep diskusi belajar teknologi antara lain Angular, Google Cloud, Firebyte, dan Android. Badan Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Bendahara 1. Tugas dari Ketua Umum adalah mengkoordinir dari keseluruhan mahasiswa dan dibantu oleh Wakil Ketua Umum. Sekretaris Jenderal bertugas sebagai pengelola administrasi yang ada di himpunan dan dibantu oleh Sekretaris Umum. Sekretaris Umum bertugas sebagai koordinasi dari Sekretaris Jenderal perihal surat menyurat. Bendahara Umum bertugas sebagai pengatur segala jenis pengelola keuangan yang ada di himpunan mahasiswa teknik informatika, dibantu oleh Bendahara 1, dan Bendahara 1 membantu untuk mengkoordinir keuangan yang ada di Himatif itu sendiri. Departemen PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa bertanggung jawab dalam menggali dan mengoptimalkan sumber daya mahasiswa teknik informatika terutama di bidang non-akademik. Program kerja Departemen PSDM yang pertama adalah Milad. Milad dilaksanakan untuk memperingati Hari Jadi Himatif yang bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar mahasiswa teknik informatika. Nah, jadi di Departemen Advokesma kami memiliki 3 program kerja dan 2 agenda. Untuk yang program kerja yang pertama, kami memiliki Panatik atau kepanjangannya itu pengawalan akademik dan non-akademik teknik informatika. Program kerja itu bertujuan untuk mengawal dan mendampingi teman-teman mahasiswa teknik informatika dalam urusan akademik dan non-akademik. Lalu untuk program kerja yang kedua, kami memiliki 5, yaitu link aspirasi mahasiswa, yang mana program kerja tersebut bertujuan agar aspirasi teman-teman atau problematika teman-teman tersampaikan kepada kami di Departemen Advokesma dan kami bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada demi tercapainya teknik informatika yang lebih baik. Lalu untuk program kerja yang ketiga, kami memiliki program kerja yang namanya Open Talk, yang mana di situ kami menyediakan wadah ataupun tempat kepada mahasiswa teknik informatika dalam menyuarakan pendapatnya, semacam diskusi terbuka untuk teman-teman mahasiswa teknik informatika untuk menyampaikan gagasan
kritik, saran, dan masukan kepada sivitas akademik, kepada Bapak Ibu dosen, supaya teknik informatika kedepannya bisa lebih baik. Mungkin sekian dari saya, Departemen Advokesma. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Rizka Pujias, Kepala Departemen Kominfo. Ya, seperti dari namanya, terdiri dari dua, yaitu komunikasi dan informasi. Komunikasi itu nanti akan berhubungan secara langsung dengan departemen-departemen seperti WSDM, Advokesma, Pendidikan, SMA, dan KWU. Kemudian untuk informasi kita akan menyalurkan informasi dari pihak kampus menuju eksternal seperti keseluruhan mahasiswa teknik informatika. Jadi di sini Kominfo memiliki beberapa program. Yang pertama tentu saja mengelola sosial media informatif. Apa aja sih sosial medianya? Yang pertama terdapat YouTube, yang nantinya akan divulgasi video-video mengenai kegiatan kampus maupun informatif. Yang kedua ada media Instagram, itu ada di feed dan Insta Story, di mana di situ kita juga berkolaborasi dengan Departemen Advokesma mengenai Advonews. Yang ketiga kita punya TikTok, di situ kita memposting video-video kreatif mengenai kegiatan informatif. Kemudian kita punya X yang dulunya itu Twitter, di situ kita upload sesuai dengan apa itu Twitter. Yang terakhir kita memiliki akun website, itu hanya posting untuk agen-agen saja seperti susunan kepengurusan, dan ketika booting memori itu kita mengupload penugasan di situ. Dan selanjutnya kita memiliki proker, yaitu foto dan video profil. Seperti yang bisa kalian lihat, foto profil di Instagram sudah terposting, kemudian video profil itu dilakukan bersama dengan membentuk kegiatan magang. Kemudian yang selanjutnya itu proker pembuatan PDH, desain PDH. Itu seperti yang bisa dilihat kepada kegiatan-kegiatan kita, pasti mengenakan PDH sebagai atribut untuk mengenalkan bahwa kita itu adalah Himatif 2023. Yang selanjutnya itu ada program KWN hari besar, di mana di situ nanti kita akan membuat list implementasi hari besar, seperti contohnya tanggal 28 Oktober itu dari Sumpah Pemuda dan lain-lain. Kemudian kita juga membuat list pilar pengurus Himatif yang nantinya kita juga akan diimplementasikan kepada postingan Instagram maupun WA kepada seluruh pengurus Himatif. Sekian dari Departemen Kominfo, saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman sebagai Kepala Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan sendiri mempunyai tanggung jawab untuk mengoptimalkan dan menggali akademik mahasiswa teknik informatika. Dalam Departemen Pendidikan sendiri mempunyai 3 program kerja dan 2 agenda. Yang pertama yaitu Student Day. Student Day merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan. Diharapkan dengan agenda tersebut bisa memberikan bekal mahasiswa baru tentang bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu PKM Education. PKM Education mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kreativitas mahasiswa teknik informatika. Selanjutnya yaitu FAST. FAST mempunyai kepanjangan dari Festival Ajang Sinergitas Teknologi, yaitu suatu program kerja yang besar dari Departemen Pendidikan, yaitu untuk menumbuhkan jiwa kompetensi bagi pelajar. Selanjutnya yaitu mengenai agenda Departemen Pendidikan. Yang pertama yaitu portal IT Trunojoyo. Portal IT Trunojoyo mempunyai maksud sebagai wadah tempat mencari informasi untuk mahasiswa. Selanjutnya yaitu bootcamp. Bootcamp mempunyai 2 bidang. Yang pertama bidang web dan yang kedua yaitu bidang Python. Dengan harapan bootcamp tersebut bisa memberikan pengetahuan yang luas kepada mahasiswa teknik informatika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam Departemen Pendidikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana dari Kepala Departemen STH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Departemen STH. Departemen STH sendiri merupakan departemen luar yang berhubungan dengan dunia luar kampus.
Oke, proker-proker yang terdapat di dalam departemen eksternal sendiri itu ada 3 proker. Yang pertama buka bersama, dan yang kedua ada mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Perhimpunas atau Perhimpunan Mahasiswa Komputer Nasional. Dan selanjutnya ada hubungan industri. Nah, untuk yang pertama buka bersama merupakan agenda atau program kerja yang ada setiap tahunnya, di mana program itu berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Muhammadiyah sendiri. Untuk program kerja tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama jurusan. Program kerja yang kedua yaitu menghadiri acara Perhimpunas atau Perhimpunan Mahasiswa Teknik Informasi. Apa sih acara Perhimpunas itu? Baik, Perhimpunas merupakan organisasi luar kampus di bidang teknologi yang berhubungan langsung dengan Kominfo atau Kementerian Komunikasi di Indonesia. Selanjutnya terdapat kunjungan industri yang biasanya hal ini dilaksanakan oleh Prodi atau Program Studi Teknik Informatika, yang dimana bertujuan untuk agar mahasiswa tahu atau bagaimana sih industri di dunia kerja tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, di sini saya sebagai kader Departemen Kewirausahaan akan menjelaskan dari proker saya. Yang pertama ada proker top up dan jasa akun premium. Jadi untuk proker ini nanti rencananya Departemen Kewirausahaan akan membuka jasa top up pulsa, dompet digital dan jual beli akun premium. Lalu yang kedua ada merchandise, proker merchandise. Jadi untuk proker ini nanti Himatif 2023 Departemen Kewirausahaan akan menjual merchandise berupa kaos dan aksesoris lainnya. Lalu yang ketiga ada paket dan stand wisuda. Jadi untuk proker ini nanti kita akan mencari ruang lingkup ketika acara yudisium, wisuda dan lain-lainnya. Kita akan membuka open stand yaitu menjual makanan dan minuman. Mungkin cukup itu aja proker dari Departemen Kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf.